Banyak gak manusia yang tidak jujur? Lucu ya, menyebut-nyebut nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Allah, tetapi sekedar menyebut. Saya tadi pagi membaca ya, indeks persepsi korupsi bangsa kita yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Kita ini nilainya cuma 37 dari 100. Bagus nggak? Menurut Transparansi Internasional itu sudah sangat luar biasa ya, proses curi mencurinya itu. Tapi jangan lupa, Indonesia ini adalah negara yang paling religius, di mana di negara kita ini ya, semua rakyatnya itu nyaris tidak ada yang tidak beragama. Jadi kesimpulannya, itu yang melakukan korupsi itu beragama apa tidak? Menemukan yang suci di semua kitab. Menemukan yang suci di semua kitab. Biasanya kalau kita mendengar kata kitab, yang terpikir oleh kita itu adalah kitab yang tertulis. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Dalam tradisi sahabat-sahabat yang lain ada kitab Tripitaka, ada kitab Weda, ada kitab To Teaching dari agama Tukau, itu tradisi Tao ya, dari Tiongkok. Banyak lagi kitab-kitab yang tertulis yang lain. Padahal sebetulnya semua yang ada di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, hadir di dalam diri kita, pada dasarnya ingin menyampaikan pesan kepada kita. Jadi kalau saya berbicara kitab hari ini, tidak terbatas pada kitab yang tertulis, tapi secara luas pada berbagai benda, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, yang senantiasa mengirim sinyal dan pesan kepada kita. Itu yang dimaksud kitab dalam kajian kita hari ini. Oleh karena itu, sebelum saya memulai kajian kita hari ini, saya ingin memberikan kuis dulu. Kuis dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh para sahabat semuanya, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ikut live TikTok di rumahnya masing-masing. Saya selalu menyapa karena para sahabat yang ikut kajian di live TikTok semakin hari semakin banyak. Bahkan minggu yang lalu mencapai 38.000 orang dari seluruh dunia. Dan kajian ini semoga menggetarkan semesta, sehingga akan muncul lagi lebih banyak orang-orang yang berkesadaran tinggi melewati frekuensi yang kita pancarkan dari tempat ini. Sudah siap kuisnya? Oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan silakan dijawab di dalam hati saja, tidak usah ribut. Pertanyaan pertama, kulit atau isi? Kulit atau isi? Isi ya. Emang gak butuh kulit? Mau gak dikasih pisang, isinya aja, gak ada kulitnya? Mau apa tidak? Nah itulah kita kadang-kadang sering tertipu oleh diri kita sendiri. Kulit atau isi? Ya jawabannya ya kulit ya isi. Karena kulit juga perlu. Betul nggak? Iya.
Bisa dibayangkan ya, kalau yang hadir di sini isinya semua tubuh, nggak ada kulitnya, nggak ada bajunya. Ruangan ini akan mendadak menjadi ruangan yang menyeramkan. Betul Pak tidak? Iya. Jadi kulit itu dalam bahasa agama sering disebut syariat. Kalau isi itu sering disebut dengan hakikat. Awas ya, sudah belajar hakikat jangan melupakan syariat. Sebaliknya yang belajar syariat juga jangan sampai melupakan hakikat. Paham ya? Itu. Manifestasi atau esensi? Awas, karena yang tadi dua-duanya, jadi yang berikutnya juga dua-duanya. Biasa nyontek ya. Mana yang penting, manifestasi atau esensi? Jadi manifestasi itu pasti ada esensinya. Contoh, ya. Sebetulnya alam semesta ini, ruang kosong ini isinya adalah energi. Disebut energi universal tanpa batas. Kalau sahabat-sahabat kita di Bali itu menyebutnya alam semesta ini adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Nah, kecerdasan semesta tanpa batas ini bisa bermanifestasi menjadi apa saja. Salah satunya adalah diri kita nih, manusia. Manusia ini adalah manifestasi dari alam semesta yang maha besar. Jadi manusia ini hanya ekspresi saja dari alam semesta yang maha besar. Nah, kalau setiap manusia sadar bahwa sebetulnya kita ini adalah manifestasi, maka kita harus mencari esensi. Sebetulnya siapa diri saya ini? Sampai pada satu titik tertentu kita sadar bahwa sebetulnya ya, diri sejati kita ini adalah daya yang menggerakkan seluruh benda di semesta ini, energi yang sama yang meliputi seluruh bentuk. Sadar aja akan itu. Ketika melihat orang itu, oh ini manifestasi, tapi esensinya adalah dia. Makanya kita tidak mungkin lagi merendahkan orang, menghina orang, menyepelekan orang. Karena apa? Karena pada setiap manifestasi ada esensi yang sama. Sudah punya nggak kesadaran itu? Bisa nggak melihat esensi pada pasangan hidup kita? Bisa nggak melihat esensi pada anak-anak kita? Bisa nggak melihat esensi pada tetangga kita? Sudah bisa belum? Nah, mereka yang sudah bisa melihat esensi pada setiap manifestasi, dia tidak akan pernah tertipu oleh manifestasi. Coba bayangkan ya, wajah kita berbeda bukan? Bahkan kita ngasih judul kan, ini suami saya, ini istri saya, ini anak saya, ini tetangga saya. Betul nggak? Ini orang lain. Apa yang terjadi? Kita jadi diskriminatif. Betul apa tidak? Memperlakukan orang jadi lain-lain, berbeda, terjebak oleh manifestasi karena lupa pada esensi. Coba kalau satu ayat saja direnungi dengan dalam. Allah mengatakan, aku meliputi langit dan bumi, kata Allah. Pernah nggak dengar kata-kata begitu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita ada di mana? Kita ada di mana? Kita ada di bumi. Sedangkan Allah mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Sedangkan kita ada di bumi. Berarti kita diliputi Allah enggak? Diliputi Allah. Ada enggak di semesta ini benda, barang yang tidak diliputi oleh Dia? Tidak ada. Ada enggak ruang di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia? Enggak ada kan? Enggak ada. Setuju? Nah, kalau kita sadar aja dengan itu, kan tidak mungkin kita menutup maha taunya Dia.
Tidak mungkin kita menutup matanya dia. Sehingga jujur itu menjadi sesuatu yang terjadi sebagai bukti dalam kehidupan kita. Banyak gak manusia yang tidak jujur? Lucu ya, menyebut-nyebut nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Allah, tetapi sekedar menyebut. Saya tadi pagi membaca ya, indeks persepsi korupsi bangsa kita yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Kita ini nilainya cuma 37 dari 100. Bagus nggak? Bagus nggak? 37 dari 100. Bagus nggak? Ya bagus dibandingkan 0. Tapi tentu kurang bagus dong dibandingkan yang nilainya 80, 90. Bahkan ada negara yang nilainya 95. Dalam skala 0 sampai 100. Jadi yang dapat nilai 0 itu menurut Transparansi Internasional itu sudah sangat luar biasa ya, proses curi mencurinya itu. Nah kita alhamdulillah ya 37. Ranking 99 lumayan dari 180 negara. Lumayan kan? Lumayan. Tapi jangan lupa Indonesia ini adalah negara yang paling religius, di mana di negara kita ini ya semua rakyatnya itu nyaris tidak ada yang tidak beragama. Jadi kesimpulannya itu yang melakukan korupsi itu beragama apa tidak? Kira-kira melakoni ritual-ritual agama apa tidak? Melakoni. Kok korupsi? Berlawanan apa tidak? Oke. Nah ini supaya sadar aja. Ini cuma kuis kecil ya. Lanjut. Memecah belah atau menyatukan? Pinter ya kalian kalau menjawab. Memecah belah atau menyatukan? Nah sekarang saya tanya lebih dalam lagi. Kalian datang ke dunia ini memecah belah atau menyatukan? Coba di lingkungan kecil aja, di rumah ya, di rumah aja, di lingkungan paling kecil, bersama orang-orang yang dicintai, hidupnya aja tidak bisa bersama, betul nggak? Tidak bisa menerima perbedaan, betul apa tidak? Iya. Setiap ada yang berbeda, apalagi yang berbeda itu sesuatu yang tidak diinginkan, pasti protes. Pasti menolak kan? Jadi kita ini kalau ditanya memecah belah atau menyatukan, pinter tuh kalau ngejawab menyatukan. Tetapi pertanyaan lanjutannya, kita ini dalam hidup sudah bisa menyatukan atau malah justru kita menjadi sumber perpecahan itu sendiri? Kapan kita bisa menyatukan? Kalau mengerti esensi. Coba, esensi semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Tapi kalau kita hanya melihat kulitnya saja di luar, apalagi kita tidak mau mengetahui esensi dari semuanya, maka kita akan terjebak oleh seolah-olah agama itu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sumber perpecahan atau sumber persatuan? Kalau pemahaman agama di level itu, di level kulit, malah jadi sumber perpecahan. Berkali-kali ya, awal Ramadan aja kita tidak bisa bersatu. Berkali-kali ya, mengakhiri Ramadan yang namanya hari raya aja tidak bisa bersatu. Karena masing-masing merasa yang paling benar. Itu karena kita tidak mengerti esensi. Hadirin, agama itu jalan loh. Kalau agama itu jalan, ya silahkan. Anda mau lewat jalan mana nggak masalah. Yang penting tekun aja di jalan itu.
pasti akan sampai pada satu titik pertemuan. Di titik pertemuan itulah kita akan menemukan esensi. Di situ kita akan bisa toleran. Di situ kita akan mengerti apa artinya dari toleransi. Sekarang lanjut kuisnya. Menerima atau mempertanyakan? Ulangi ya. Menerima atau mempertanyakan? Yang benar aja. Selama ini menerima atau mempertanyakan? Bagus ya, mempertanyakan. Kita disuruh sholat dulu, mempertanyakan enggak? Disuruh baca Al-Quran, mempertanyakan enggak? Disuruh sahum bulan Ramadan, mempertanyakan enggak? Nanya Ramadan itu apa? Nanya enggak sahum itu apa? Nanya enggak puasa itu apa? Nanya enggak apa bedanya puasa dan sahum? Tuh kan? Ini kalau saya periksa ini kuesionernya bohong semua. Ulangi lagi sekarang. Menerima atau mempertanyakan? Harusnya apapun dalam hidup ini dipertanyakan. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, nih pakai baju kayak gini, ya. Menerima atau mempertanyakan? Pernah nggak ada yang mempertanyakan? Enggak. Misalkan mempertanyakan, saya pakai baju kayak gini, ini dari mana nih asal muasalnya, gitu. Apakah ini tradisi? Apakah ini agama? Pernah nggak mempertanyakan? Enggak. Nggak mempertanyakan, nggak apa, nerima, tetapi klaimnya merasa seolah-olah kalau bajunya sudah begini, inilah yang paling benar. Bagaimana kita mau meningkat kesadaran? Lanjut kuesionernya. Mengancam atau menakut-nakuti? Sebetulnya pertanyaannya gini, mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Ini nih ya, jujur ya, selama ini belajar agama, belajar keyakinan, mana coba? Mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Betul nggak? Tapi seneng nggak diancam dan ditakut-takuti? Wah, seneng kalian itu. Harusnya kan agama itu memberi ketenangan batin dong, bukan mengancam dan